Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat Sekolah Dasar. Selamat berjumpa kembali dalam seri video pembahasan mengenai kurikulum darurat pada masa khusus, serta pengunduhan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum darurat, serta pemetaan kompetensi dasarnya. Bapak Ibu Guru, seperti kita ketahui bersama, banyak persoalan yang dialami oleh baik guru, orang tua maupun siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Salah satunya, guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Dari sisi orang tua, permasalahan muncul berupa tidak semuanya mampu mendampingi anak belajar di rumah karena orang tua harus bekerja. Sedangkan bagi siswa, tentunya kesulitan dihadapi berupa kurang dapat berkonsentrasi belajar di rumah serta mengeluhkan beratnya penugasan soal-soal dari guru. Sehingga diduga ada peningkatan stres dan kejenuhan pada diri siswa. Karena itulah, Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri yang dikeluarkan pada pertengahan Juni 2020 akhirnya direvisi. Tentunya hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat. Adapun SKB 4 Menteri tersebut yaitu berasal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Menyikapi revisi SKB 4 Menteri tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menyikapinya dalam bentuk mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pedoman pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan pada masa khusus. Di dalam surat keputusan tersebut dibahas mengenai kurikulum yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan 3 opsi kepada satuan pendidikan atau sekolah mengenai pelaksanaan kurikulumnya. Yang pertama yaitu mempersilahkan satuan pendidikan untuk tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 utuh. Atau opsi kedua, satuan pendidikan menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Dan yang ketiga, opsi ketiga adalah satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Ini adalah pembelajaran spesifik yang bisa dilakukan di rumah untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Tetapi, Bapak Ibu, sekolah tidak wajib mengikuti kurikulum darurat. Ini bagi yang membutuhkan metode pembelajaran dari kurikulum yang lebih sederhana saja. Ya, jadi tetap berpedoman kepada kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu Guru, kurikulum darurat berisi penyederhanaan kompetensi dasar dari kurikulum nasional. Di dalamnya ada beberapa kompetensi dasar yang dikurangi jumlahnya pada setiap mata pelajaran. Pengurangan kompetensi dasar ini berpedoman kepada kompetensi dasar esensial dan kompetensi prasyarat yang digunakan untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mari Bapak Ibu, kita buka bersama, kita lihat apa isi dari kompetensi isi dan kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum darurat, kemudian dapat kita bandingkan dengan kurikulum nasional 2013.
Pertama-tama Bapak Ibu dapat membuka Google, lalu kemudian mengetikkan bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id/kompetensi inti seperti ini, maka akan terbuka tampilannya seperti ini ya. Di dalam laman Kemdikbud ini akan ada beberapa surat keputusan. Di antaranya surat keputusan Balitbang tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kemudian ada salinan dari SKB 4 Menteri yang telah direvisi. Kemudian ada surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan pada masa khusus. Dan juga artinya ada lampiran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar berdasarkan jenjang. Ya, jadi di laman ini sudah terpisah masing-masing jenjang. Seperti kita lihat ini ada jenjang SD sudah terpisah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing kelas sudah memiliki link URL masing-masing. Link ini dapat kita buka untuk kita mengunduh KI dan KD yang telah disederhanakan, Bapak Ibu. Kita fokuskan kepada sekolah dasar ya. Kita ambil salah satu contoh link yang akan kita buka. Misalnya saja kelas 6. Nah, ini linknya. Kita klik di sini. Baik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Di sini ada file berbentuk PDF dari masing-masing pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, pendidikan agama pun lengkap, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Juga ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta seni budaya dan prakarya. Intinya sebenarnya sama dengan kurikulum nasional yang utuh. Jadi ini bentuk penyederhanaannya, di mana ada pengurangan beberapa KD. Kita buka salah satunya, yaitu misalnya kita ambil bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Kita klik. Oke, ini sudah berada pada posisi KD kelas 6 Bahasa Indonesia, versi penyederhanaan. Mari kita bandingkan dengan kompetensi dasar pada kurikulum nasional yang utuh. Pada kurikulum nasional yang utuh di Permendikbud 37 tahun 2018, kompetensi dasar pada kelas 6 berjumlah, kita lihat, ada 10 kompetensi dasar ya. Pada kurikulum nasional ada 10 kompetensi dasar pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Nah, jika kita bandingkan dengan kurikulum yang telah disederhanakan, hanya ada, kita lihat, ada 6 KD ya, yang merupakan KD esensial dan KD prasyarat untuk siswa. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa terjadi penyederhanaan dan pastinya memudahkan, meringankan beban guru dalam menyampaikan materi. Dan pastinya bagi siswa ini adalah kompetensi yang sangat esensial untuk membangun pengetahuan serta karakter siswa. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencermati redaksi kalimat dari masing-masing KD. Ini bermanfaat untuk memetakan KD. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti memetakan KD pada pemetaan KD, satu hal yang perlu diingat adalah fokuskan kepada redaksi kalimatnya. Ya, nantinya kita akan menghilangkan beberapa KD yang pastinya ada di KD yang kita miliki sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini.
pemetaan kompetensi dasar kelas 6 ini berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ya. Artinya ini adalah kurikulum nasional yang utuh. Ada 10 KD bahasa Indonesia. Nanti akan kita sederhanakan menjadi 6 berpedoman kepada kurikulum penyederhanaan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat dan bandingkan berdasarkan redaksi kalimat butir-butir KD-nya. Kita lihat di KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kita cocokkan dengan pemetaan KD yang kita miliki sebelumnya. Oh, sama Bapak Ibu, redaksinya sama, berarti tidak perlu diganti. Kita lanjut ke KD 3.2. Pada KD penyederhanaan, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Mari kita cocokkan dengan KD 3.2 yang kita miliki. Oke, redaksinya masih sama di 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Terus Bapak Ibu kita lanjut satu demi satu KD ya. Jangan sampai ada KD yang terselip, terabaikan ya, karena kita fokus pada nomor KD. Jadi diharapkan tidak fokus kepada nomor KD tetapi kepada redaksi kalimat di KD-nya. Kita lihat 3.3 masih sama dengan kurikulum nasional. Nah, di 3.4 pada kurikulum penyederhanaan berbunyi membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Sedangkan pada KD kurikulum nasional yang utuh 3.4 berbunyi menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, ini pasti berbeda ya Bapak Ibu ya. Membandingkan karakteristik teks puisi dan prosa ternyata ada di 3.5 sebelumnya. Maka kita hapus saja kolom KD 3.4 yang lama. Nah, tinggal ada 3.5. Kita ganti sesuai dengan KD penyederhanaan menjadi 3.4. Seperti itu. Sudah sampai 3.4, kita lihat kembali. Ke 3.5 berbunyi mencermati petunjuk dan isi teks formulir dan seterusnya. Kita cari, kita sesuaikan. Oh, sudah sesuai tapi nomornya tidak sesuai. Maka kita ganti nomor KD-nya menjadi 3.5. Sudah ada 5 KD bahasa Indonesia yang sudah kita sesuaikan dengan kurikulum penyederhanaan. Berikutnya kita lihat di 3.6. 3.6 pada kurikulum penyederhanaan berbunyi mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Mari kita cocokkan, dan ternyata ada di butir kompetensi dasar 3.10. Jadi 3.7, 3.8, 3.9 ternyata tidak digunakan di kurikulum penyederhanaan. Maka bisa kita hapus ya Bapak Ibu, kita delete saja. Nah, lalu tinggal kita ganti dengan butir nomor 3.6. Sudah selesai Bapak Ibu untuk bahasa Indonesia KI 3 dengan 6 butir KD penyederhanaan. Bapak Ibu dapat melanjutkan di KI 4 atau KI keterampilannya dengan kembali lagi mencocokkan redaksi kalimat di KD tersebut. Dan terus Ibu Bapak teliti, Ibu Bapak identifikasi sampai semua mata pelajaran yang Bapak ampu, Ibu ampu di kelas 6 semuanya sudah diperbaiki di pemetaan KD-nya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, terlihat bahwa sangat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 ini. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Salam sehat selalu.